Pastor Nicholas. Ya, selamat malam. Saya minta maaf, saya tutup kamera karena sedang Baik, sakit. Iya, baik. selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung bersama Love Praying and Family. Malam hari ini kita kembali berjumpa bersama dalam sebuah doa yang sangat indah. Kita baru saja menyelesaikan novena Hati Kudus Yesus dan litani Hati Kudus Yesus. Dan malam hari ini secara istimewa kita kedatangan pastor yang sangat luar biasa, Pastor Nicholas Kristianto SJ. Beliau baru saja pulang dari IGD untuk memberikan renungan bagi kita dalam kondisi demam. Bapak Ibu, mari kita hargai kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita malam hari ini. Beliau akan menyampaikan tentang kisah para rasul. Saya percaya malam hari ini Tuhan ingin menyampaikan sangat banyak dan sangat luar biasa. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berikan doa Salam Maria satu kali untuk mendaraskan doa Salam Maria ini bersama-sama. Kita mulai dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Pastor Nicholas Kristianto kami persilahkan. Iya, terima kasih. Saya akan share screen. Saya minta maaf karena semoga suara saya jelas. Oke, baik. Apakah sudah kelihatan, Ibu Bapak sekalian? Sudah ya? Sudah, Pastor, silakan. Oke, baik. Jadi kita malam hari ini akan berbicara tentang kisah para rasul. Dan saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini begitu banyak slide-nya, mungkin tidak semua akan saya sampaikan. Yang pertama kita akan melihat kisah-kisah lucu, kisah para rasul. Lalu nanti kita ada pendalaman-pendalaman perikop. Lalu yang kedua nanti tentang pembagian kitabnya, tentang tokoh perkembangan gereja, isi setiap bagian kitab. Semoga suara saya jelas. Bentar. Iya, baik. Lalu nanti ada pendalaman perikop lagi tentang iman sang gubernur Siprus. Lalu nanti ada penutup kisah para rasul bab 29. Ini maksudnya apa? Karena kisah para rasul itu hanya berhenti di bab 28. Mengapa ada bab 29? Nah, nanti kita akan lihat bersama. Baik, saya lanjut saja langsung ke poin yang pertama. Kisah-kisah lucu. Karena memang begitu banyak kisah-kisah lucu di kisah para rasul, saya akan bagikan beberapa kisahnya. Yang pertama, Petrus dan Yohanes itu tidak memberi sedekah kepada orang yang minta-minta. Kan kalau dalam ajaran moral Kristiani, orang yang meminta ya sebaiknya diberi gitu ya, tidak diberi. Lalu malah orang yang meminta itu tidak diberi sedekah. Nah, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tapi yang menarik adalah Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi yang menarik adalah Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Yang menarik dari sini sebetulnya apa? Orang ini kalau kita baca dalam kisah bab 3, memang tidak diberi sedekah, tapi diberi kesembuhan nantinya. Jadi ini menarik. Kalau kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Petrus dan Yohanes tidak memberi sedekah, tapi ternyata Petrus dan Yohanes malah memberikan kesembuhan bagi orang yang minta-minta ini. Lalu berikutnya, ada kisah lucu lagi. Petrus dan Yohanes di penjara.
bagaimana bisa keluar dari penjara ini? Yang menarik adalah dia membawa orang yang disembuhkan di samping mereka. Maksudnya apa? Petrus dan Yohanes ini kan dianggap dia menyebarkan kabar atau berita yang tidak baik, yang tidak benar, lalu atau ajaran-ajaran yang salah. Lalu dia membuktikan, sederhana saja, ketika itu dia di penjara, dia bawa saja orang yang disembuhkan di samping mereka. Maksudnya apa? Petrus dan Yohanes ingin memberikan bukti nyata bahwa ternyata aku ini tidak main-main gitu ya. Aku bisa menyembuhkan orang gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik bagaimana Petrus dan Yohanes yang awalnya di penjara, dia bisa keluar dari penjara dengan memberikan bukti nyata. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kisah 4, 1-22. Kita lanjut lagi. Ini ada banyak sekali. Nah, matinya Ananias dan Safira karena menjual rumahnya sendiri. Ini lucu ini ya. Dia menjual rumah Ananias dan Safira, itu lalu dia masih menyimpan sebagian dari uang penjualan rumahnya karena tidak diberikan kepada Petrus. Akhirnya Ananias dan Safira itu mati. Nah, ini yang menarik adalah ini kan rumahnya dia sendiri, Ananias dan Safira. Sudah dijual, bahkan setengah dari hasil penjualan itu diberikan kepada Petrus, kepada para rasul, ternyata tetap tidak diterima dalam arti tertentu. Akhirnya Ananias dan Safira itu mati karena kehidupan orang kisah para rasul pada zaman itu adalah menjual harta miliknya, lalu memberikan semuanya kepada jemaat, lalu mereka hidup dari hasil dari penjualan itu bersama-sama, jadi milik bersama. Tidak ada satupun yang ditinggal. Nah, mungkin ini yang menjadi kesalahan Ananias dan Safira. Tapi buat kita sekarang mungkin lucu sekali ya. Itu rumah-rumah saya bagikan uangnya, tidak semua memang, tapi tetap saja itu tidak berkenan. Nah, ini yang menarik. Itu juga terjadi dalam kisah para rasul. Yang lucu lagi adalah orang-orang sakit dibawa keluar ke jalan raya. Itu mereka memikirkan kalau Petrus lewat dan kena bayangannya saja, mereka akan sembuh. Jadi Petrus dianggap itu seperti dewa. Jadi hanya kena bayangan saja bisa sembuh. Tapi ternyata betul, mereka sembuh. Lalu ada lagi, rasul-rasul di penjara. Yang menarik adalah mereka itu terkunci sangat rapat, sangat rapi. Penjaganya ada di tempat masing-masing. Tapi pagi harinya para rasul sudah ada di bait Allah. Nanti kalau dibaca dalam Kisah bab 5, itu tampak sekali bahwa para rasul ini dibebaskan oleh para malaikat. Akhirnya mereka pagi harinya, taunya malamnya itu di penjara, paginya sudah ada di bait Allah. Masih ada lagi, Petrus Yohanes ditangkap lagi di bait Allah. Jadi ini banyak sekali peristiwa ditangkap, di penjara, tangkap penjara itu banyak sekali dalam kisah para rasul. Sebelum dilepas, disesah, dipukuli, lalu ia dilarang mengajar dalam nama Yesus. Tapi apa? Sesudah itu mereka dilepaskan, namun apa yang terjadi kemudian? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Padahal sudah ditangkap, dipukuli, dia keluar dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan yang menarik lagi, sudah dilarang mengajar dalam nama Yesus. Tapi ternyata para murid itu, Petrus dan Yohanes, setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi mereka ini tidak menyerah begitu saja. Lalu yang menarik adalah Simon. Nah, ini ahli sihir dari Samaria. Yang menarik adalah ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, bagi Simon, ya ahli sihir ini, yang dari Samaria ini menawarkan uang kepada para rasul, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu,
supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah, ini yang menarik. Jadi ada ahli sihir dari Samaria itu betul-betul secara literer, dia ingin membeli Roh Kudus. Mau dikasih uang gitu. Jadi berikan aku kuasa itu, nanti betulan aku akan bayar. Tapi Petrus sudahlah, enggak, binasalah kamu kiranya itu. Jadi bagi Simon, ini dia pikir memberikan Roh Kudus itu bisa dibeli dengan uang. Ternyata tidak. Ini masih banyak lagi kisah lucu yang lain. Roh Kudus melarikan Filipus. Nah, ini lucu lagi. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Jadi dalam satu cerita, Filipus ini tiba-tiba bisa hilang begitu saja. Dan yang menghilangkan itu siapa? Ya, Roh Kudus. Nanti bisa dibaca di Kisah bab 8, 39. Nah, Saulus ini menarik lagi. Dia itu udah pengancam, pembunuh para jemaat perdana. Ternyata Saulus ini malah bertobat, mengikuti dan percaya pada Kristus. Ini pertobatan yang sungguh istimewa, karena Saulus itu yang membunuh, mengancam para jemaat perdana. Setibanya di Yerusalem, setelah bertobat, Saulus itu ingin mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi yang menarik adalah semua murid takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Maksudnya apa? Mana mungkin Saulus dulu yang mengejar-ngejar kita, yang membunuh para jemaat perdana, sekarang mau menggabungkan diri. Jangan-jangan dia hanya berbohong saja. Nanti pada akhirnya kita semua yang akan mati. Jadi para murid takut sama Paulus. Ini yang terjadi, betulan terjadi. Lalu Kisah bab 10. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi yang menarik di sini adalah Petrus itu dikira sebagai dewa, gitu ya, sebagai Tuhan, disembah seperti dewa-dewi pada waktu itu orang-orang Yunani, Romawi. Dan Petrus mengatakan, bangun, saya bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa saja. Lalu, nah ini lucu lagi nih. Petrus tidak dibukakan pintu. Nah, gimana ceritanya? Konteksnya, Petrus itu lepas dari penjara, dibantu malaikat. Nah, ketika dia setelah itu dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Jadi ini menarik. Petrus sudah mengetuk-ngetuk, dibukakan, ada orang yang mendengar, dia tahu suaranya, pintunya nggak dibukakan, malah ditinggal pergi. Lalu kata mereka kepada perempuan ini, Rode itu, hamba perempuan itu, kamu itu hanya mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, enggak, itu paling malaikatnya Petrus, dia bilang gitu. Yang lucunya, Petrus tetap terus-menerus mengetuk pintu. Jadi tadi itu sudah mau dibukakan, tidak jadi, masuk lagi. Petrus masih terus-menerus mengetuk pintu. Ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita, lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Jadi Petrus ini keluar dari penjara, mengetuk pintu, tapi nggak dibuka-bukakan pintu. Ya, pada akhirnya juga dibukakan. Tapi ini yang terjadi oleh Petrus. Lepas dari penjara.
Dalam Kisah Para Rasul bab 14, Barnabas dan Paulus dikira itu menjadi para dewa di Listra. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Jadi di sini tidak hanya Petrus yang dianggap sebagai dewa, ternyata Barnabas dan Paulus juga sama. Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Tapi ternyata mereka bukan dewa, tapi orang-orang menganggap mereka sebagai dewa. Nah, ini Paulus sukanya ngomong, tapi bikin ngantuk. Di sini ada seorang muda bernama Eutychus, duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ya, bayangkan ibu bapak. Jadi Paulus ini memang suka ngomong, bikin ngantuk, bahkan bikin orang mati gitu ya. Dia jatuh dari tingkat 3, mati ini Eutychus. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Ternyata hidup betulan. Eutychus hidup lagi. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah dan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Bayangkan. Jadi Paulus ini suka ngomong gitu ya, bahkan sampai subuh gitu istilahnya kita. Sudah dari tadi malam dia masih ngomong terus sampai pagi. Dan ternyata ini lucu ini ya, membuat ada orang yang namanya Eutychus ini mati tapi hidup lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, di mana Paulus potong rambut? Kisah Para Rasul kita bisa melihat, Paulus pernah potong rambut di sini. Kalau nggak percaya, lihatlah Kisah 18:18. Ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Jadi di sini Paulus memotong rambut dan setelah itu dia membiarkan rambutnya panjang untuk beberapa lama. Karena ini adalah ciri orang yang sedang bernasar. Mencukur rambutnya lalu membiarkan rambutnya panjang. Tidak dicukur lagi sampai nasarnya berhenti, misalkan 1 bulan, 1 minggu, di sini tidak jelas berapa lama Paulus bernasar, tapi biasanya ada batas waktunya Ibu Bapak. Nanti bisa dilihat di Perjanjian Lama, kalau tidak salah itu di kitab Imamat. Itu nanti ada tentang bagaimana bernasar. Nah, ini ternyata Paulus pernah cukur rambut, potong rambut. Dan itu ternyata di kota Kengkrea. Lanjut lagi. Nah, ini Paulus mengadu domba orang Farisi dan Saduki untuk bebas dari hukuman di mahkamah agama. Jadi Paulus ini orang pintar, pintar sekali. Jadi ketika itu, singkat cerita, Paulus itu dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Yang datang itu orang-orang Farisi dan orang Saduki. Yang menarik adalah Paulus tahu persis. Orang Farisi itu percaya kebangkitan, malaikat dan roh. Orang Saduki tidak percaya itu semua. Padahal mereka sama-sama Yahudi. Dan Paulus itu adalah orang Farisi, jelas sekali. Dia belajar tentang hukum Taurat sebagai Farisi di sekolah Gamaliel, sekolah terbaik pada waktu itu. Akhirnya, Paulus bilang bahwa dia orang Farisi. Lalu dia dibela oleh orang Farisi, dan akhirnya nggak jadi ditahan, justru dibebaskan. Nah, ini pintarnya Paulus. Sebetulnya Paulus akan dihukum, tapi ternyata Paulus yang mengadu domba orang Farisi dan Saduki, akhirnya dia nggak jadi ditahan, justru dibebaskan. Jadi ini memang menarik. Paulus juga pintar gitu ya, sangat pintar. Tidak hanya salah begitu saja, tapi dia pintar.
Kalau saya dihukum, tapi hukumannya itu hukuman yang bodoh gitu ya. Maksudnya saya mewartakan kabar gembira, mewartakan Yesus Kristus, dan orang itu tidak percaya lalu saya dihukum. Wah, kok enak sekali ya? Ya nggak bisa begitu juga. Akhirnya dia mikir, oh ini ada orang Farisi dan Saduki, ya sudahlah dia adu domba saja. Dan menarik. Yang terpenting dia nggak jadi ditahan, justru dibebaskan. Dan Paulus tidak berbohong bahwa dia memang orang Farisi, tidak bohong dia, dan dia percaya kebangkitan, percaya malaikat dan roh juga sama. Bahkan dia percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Paulus juga tidak bohong sama sekali, tapi dia cerdik menggunakan akalnya, pikirannya. Nah, dari situ kita sudah melihat begitu banyak kisah sebetulnya di dalam kisah para rasul. Lalu kita bisa melihat pembagian kitabnya. Garis besar kisah para rasul itu bisa dibagi menjadi seperti ini. Jadi ada pencurahan Roh Kudus, pendahuluan, lalu pencurahan Roh Kudus, lalu ada gereja di Yerusalem, lalu ada penganiayaan di sana, lalu nanti ada cerita tentang kekristenan mulai tersebar di kalangan orang bukan Yahudi. Jadi kisah para rasul itu betul-betul sebuah narasi, sebuah kisah dari para rasul dari jemaat perdana, orang-orang yang percaya sama Yesus. Nah, nanti kita bisa melihat ada perjalanan misi pertama Paulus, kedua, dan ketiga. Lalu setelah itu juga ada sidang di Yerusalem, ada penangkapan Paulus dan pelayanannya dari dalam penjara. Jadi kalau lihat, kalau dibaca, jadi kalau dibaca, garis besar kisah para rasul ya cerita tentang kisah-kisah para rasul pada waktu itu. Kalau ingin dibuat lebih sederhana, kita bisa melihat dari pertumbuhan gerejanya. Ini pembagian yang agak sedikit berbeda. Awal mula gereja, bab 1 sampai bab 2, gereja di Yerusalem, bab 3 sampai bab 5, gereja di Palestina, Yudea dan Samaria, bab 6 sampai bab 12, gereja di Asia Kecil dan Eropa, bab 13 sampai 21, lalu perkembangan dan pertumbuhan gereja di Roma. Kalau ingin lebih disingkat lagi, sebetulnya bisa dibagi lagi lebih sederhana. Berdasarkan kisah para rasul bab 1 sampai 8. Maksudnya apa? Kisah tentang perkembangan gereja di Yerusalem bab 1 sampai 7, di seluruh Yudea dan Samaria bab 8 sampai 12, sampai ke ujung bumi bab 13 sampai 28. Nah, kalau dari tokoh kita bisa melihat lagi pewartaan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria itu tokohnya Petrus. Kalau pewartaan Injil di Antioquia di Syria hingga ke seluruh penjuru dunia, tanda kutip, sudah menyebar kemana-mana, keluar dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, itu tokohnya Paulus. Jadi sebetulnya kisahnya itu sederhana. Kalau kita ingin membagi kisah para rasul ya seperti ini. Yang pertama tentang Yerusalem, gereja awal perdana di Yerusalem, walaupun tidak ada kata gereja dalam kisah para rasul, tapi ini tentang jemaat-jemaat di Yerusalem. Bab 8 sampai 12 tentang Yudea dan Samaria, di Yudea dan Samaria. 13 sampai 28 ini ke ujung bumi, maksudnya pergi menjauh dari Yerusalem dan Yudea. Lalu tokohnya siapa? Yang 1 sampai 12 Petrus, 13 sampai 28 itu Paulus. Jadi sebetulnya hanya ini pembagian kisah para rasul. Tokohnya itu Petrus dan Paulus. Tapi kalau kita ingin menghitung berapa tokoh atau nama yang keluar di kisah para rasul, itu bisa sekitar 90-an nama, Ibu Bapak. Kalau kita ingin membuat listnya, siapa saja, nama siapa saja. Nah, tapi yang berperanan itu adalah Petrus dan Paulus. Selain itu,
nama-nama yang betul-betul benar disampaikan. Ini ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul. Nah, Lukas itu sampai bisa menulis gelar pejabat-pejabat Romawi dengan benar. Jadi gelarnya tepat, lalu fungsinya misalkan dia sebagai gubernur atau sebagai wali kota dan seterusnya, itu tepat sekali. Jadi di dalam sejarah itu ada. Jadi Kisah Para Rasul ini betul-betul ditulis oleh Lukas dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Jadi bahkan nama dan gelar para pemimpin negara waktu itu dia tulis dengan sangat baik. Tapi tentunya yang paling penting adalah Petrus dan Paulus. Dari situ tadi kita pertama melihat secara umum kisah-kisah dalam Kisah Para Rasul, cerita-cerita lucu gitu ya. Lalu yang kedua tentang pembagian kitabnya. Lalu sekarang tentang pendalaman perikopnya. Saya akan mengambil satu perikop saja. Itu iman sang gubernur Siprus, Sergius Paulus, kisah bab 13, 4-12. Nah, di sini kita bisa melihat, ini berkisah tentang Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ, mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Kita bisa lihat di sini ada nama kota Seleukia, Salamis, dan Pafos. Itu nama tempat. Kita akan lihat apa itu Seleukia, Salamis, dan Pafos. Nah, Seleukia itu daerah Antioquia, Syria, dan perjalanan mereka itu menuju Salamis yang ada di Pulau Siprus, dan nanti berakhir di Pafos. Jadi ini 3 nama kota dan 1 pulau Siprus gitu ya. Seleukia, Salamis, dan Pafos. Jadi mereka tadi kita bisa melihat di sini sebentar, Barnabas dan Saulus itu pergi ke Siprus, ke pulau kecil ini. Bertiga nanti bersama Yohanes yang menjadi pembantu mereka. Merupakan sebuah daerah yang strategis pada waktu itu, yang memiliki pengaruh di sekitar daerah Mediterania Timur, sebuah daerah titik temu antara Mesir, Asia Kecil, dan Syria. Siprus telah dikuasai oleh kerajaan Ptolemaik, kerajaan yang membawa budaya Yunani Helenistik dengan ibu kotanya di Alexandria. Itu nanti berjaya mulai dari Raja Ptolemaios I sampai Kleopatra yang ke-7. Jadi Kleopatra itu tidak hanya 1 ibu bapak, ini bahkan sampai ke-7 atau sampai ke berapa saya kurang tahu. Tapi paling tidak dalam sejarahnya, kalau dalam konteks ini sampai ke-7 ini ya, Kleopatra ke-7, 30 sebelum Masehi. Dan setelah itu Siprus jatuh kepada kerajaan Romawi tahun 30 sebelum Masehi dengan ditandai dengan kematian Kleopatra yang ke-7. Semenjak itu Siprus dikuasai oleh orang-orang Romawi. Pada zaman pemerintahan Romawi, dapat dikatakan bahwa Siprus mengalami masa-masa kejayaan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kemakmuran. Nah, Gaius Plinius Secundus ini yang terkenal dengan nama Plinius Tua atau Pliny the Elder, yang hidup pada abad pertama Masehi,
23 Masehi sampai tahun 79, terkenal sebagai seorang filsuf, penulis, pengamat alam, dan tulisan terkenalnya adalah Naturalis Historia, sejarah alam. Dia ini juga merupakan komandan armada darat dan laut pada masa awal Kekaisaran Romawi, dan juga sahabat dekat Kaisar Titus Vespasianus. Nah, yang menarik adalah dia ini mencatat, Pliny ini ya, Plinius ini, Gaius Plinius ini mencatat bahwa pada abad pertama Masehi, jadi itu seperti dia seorang sejarawan, Siprus itu telah memiliki 15 kota terkenal, termasuk Pafos Lama, Pafos Baru, dan Salamis. Dalam konteks kisah 13, Barnabas dan Saulus tiba di Salamis dan mereka memberitakan firman Allah di dalam sinagoga orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya apa? Tadi Pliny, Gaius Plinius tadi mengatakan bahwa di abad pertama Masehi, Siprus itu sudah punya 15 kota terkenal. Padahal itu pulau kecil, tapi sangat terkenal. Dan Salamis merupakan salah satu kota yang sangat penting, kota pelabuhan terpenting di Siprus. Salamis merupakan ibu kota Siprus di bawah kerajaan Ptolemaic. Di bawah kekuasaan Romawi, kota ini tetap menjadi salah satu kota terpenting, meskipun Kekaisaran Romawi memindah ibu kota ke Pafos Baru pada tahun 22 sebelum Masehi. Jadi saya hanya ingin menggambarkan penduduknya sekitar 150.000 orang, dan yang menarik adalah di kota Salamis ini mereka sudah punya gedung teater yang luas. Diperkirakan memiliki 15.000 tempat duduk di dalamnya. Jadi tak mengherankan jika Salamis ini cukup maju peradabannya pada saat itu. Jadi Barnabas dan Paulus dan juga Yohanes di sini, 3 orang itu yang datang ke Salamis itu tidak sembarangan. Karena mereka tahu ini kota terkenal, kota maju, dan saya ingin mewartakan Yesus di sana. Jadi pilihan mereka itu betul-betul melihat betapa pentingnya kota ini. Dan mereka melihat di sana itu ada komunitas orang-orang Yahudi diaspora yang cukup terkenal. Jadi tak mengherankan bahwa orang-orang Yahudi ini menjadi penduduk tetap di kota Salamis. Dan juga berarti apa? Ada banyak sinagoga di sana pada waktu itu, abad pertama Masehi. Bagi orang Yahudi, sinagoga itu menjadi tempat untuk berkumpul, menjadi tempat sekolah, belajar mengajar di hari-hari biasa, dan tentunya menjadi pusat peribadatan pada hari Sabat. Jadi disinilah Barnabas dan Saulus menyebarkan firman Allah. Dan pengikutnya pun semakin bertambah banyak. Nah, Pafos Baru ini menjadi ibu kota Siprus sejak tahun 22 sebelum Masehi. Tampaknya juga memikat hati Barnabas dan Saulus untuk berkunjung dan mewartakan firman-Nya di sana. Jumlah orang-orang Yahudi diaspora di sana cukup banyak. Bahkan dari bukti historis, orang-orang Yahudi ini tetap memiliki ikatan batin dengan tanah airnya. Yang menarik lagi, itu sudah terungkap dari relasi bisnis perdagangan pada waktu itu. Tentunya ini bisa ditemukan dari peninggalan-peninggalan arkeologi antara Pafos dan Yudea yang dibuktikan dengan penemuan mata uang pemerintah yang pernah berkuasa di Tanah Suci. Bayangkan, mata uang Hasmonean, Herodian, dan Romawi Yudea itu kan berarti di daerah Palestina, Israel pada waktu itu. Kok bisa ditemukan mata uang itu ada di daerah Pafos? Nah, itu menjadi menarik di daerah Siprus itu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa Pafos ini selain ibu kota juga menjadi pusat perdagangan Siprus dengan pihak-pihak luar negeri seperti Salamis tadi, dengan dilengkapi sebuah pelabuhan dan banyaknya kuil yang mengagumkan di sana. Kuil dewa-dewi tentunya. Nah, ini menarik bahwa Pafos ini juga
sebuah pusat bisnis perdagangan sejak abad pertama sebelum Masehi. Abad pertama Masehi maksud saya. Kalau tadi Salamis itu masih banyak orang-orang Yahudi gitu ya, yang diaspora tinggal di sana, banyak sinagoga. Tapi di Pafos agak sedikit berbeda. Di sini banyak orang-orang politeistik, maksudnya percaya dewa-dewi yang banyak itu. Yang paling terkenal adalah Dewi Afrodit, Dewi cinta, kenikmatan, dan kecantikan. Seringkali dibandingkan dengan Dewi Astarte kalau di dalam Timur Tengah. Nah, saya ingin mengatakan apa? Dalam konteks seperti inilah, Barnabas dan Saulus itu mewartakan firman Allah di Pafos. Yang menarik sekarang, muncullah Bar Yesus. Tadi kita baru berbicara tentang kotanya, Salamis dan Pafos tentunya. Karena itu merupakan tempat di mana mereka datang dari Seleukia. Jadi Saulus, Barnabas, dan Yohanes. Jadi Salamis dan Pafos ada di Siprus. Nah, bagian kedua ini yang menarik adalah ketiga rasul ini bertemu dengan yang namanya Bar Yesus. Barnabas dan Saulus bertemu dengan seorang Yahudi namanya Bar Yesus. Tapi yang menarik adalah mereka atau dia ini maksudnya Bar Yesus ini adalah tukang sihir dan nabi palsu. Kalau dalam bahasa Aram, Bar Yesus itu artinya anak Yesus. Nah, yang menarik, orang ini bukanlah seorang Yahudi yang biasa-biasa saja. Dia ini orang asing sebetulnya. Dan dia adalah sahabat gubernur Siprus, Sergius Paulus. Kalau dia sahabat dan orang hebat seperti Bar Yesus ini, karena dia tukang sihir, kemungkinan besar dia akan menjadi penasehat gubernur. Nah, betul. Dia ini menjadi penasehat Sergius Paulus. Selain sahabat, dia juga seorang ahli gitu ya. Ahli nujum. Maksudnya apa? Orang yang bisa melihat masa depan. Orang-orang seperti ini selalu dimintai nasihat oleh pemimpin pemerintahan pada waktu itu. Jadi ini adalah suatu praktek yang wajar pada waktu itu. Ahli sihir dijadikan penasehat. Karena diyakini memiliki pengetahuan yang lebih dari orang-orang pada umumnya. Nah, yang menarik, Bar Yesus ini memiliki nama lain, yaitu Elimas dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita ingin menggabungkan namanya bisa menjadi Elimas Bar Yesus. Maksudnya apa? Elimas anak Yesus. Tapi di sini, Lukas sebagai penulis Injil atau penulis kisah para rasul, itu memiliki maksud dengan menyebutkan nama tukang sihir dan nabi palsu ini dengan jelas. Jadi kita bisa melihat ironinya. Di ayat 6, Lukas mengatakan bahwa tukang sihir ini dan nabi palsu ini sebagai anak Yesus, Bar Yesus. Tapi nanti di ayat 10 dikatakan bahwa Saulus, yang juga disebut Paulus ini, menyebut Bar Yesus sebagai anak iblis. Nah, ini seperti permainan kata. Di bab ayat 6, anak Yesus, Bar Yesus, ternyata anak Yesus ini adalah anak iblis gitu ya. Jadi ini sesuatu permainan kata yang sangat menarik. Bar Yesus itu adalah nama orang pada waktu itu yang sudah banyak sekali dipakai. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu. Ada orang namanya Yesus itu banyak sekali pada waktu itu. Tapi di sini kan kita sedang mewartakan Yesus gitu ya. Tapi ternyata Yesus itu atau anak Yesus di sini dalam arti tertentu adalah anak iblis. Jadi yang menarik dari Lukas adalah dia memainkan kata-kata menjadi ironi di sana-sini. Ternyata anak Yesus itu merupakan nabi palsu, tukang sihir, yang pada akhirnya menjadi anak iblis. Nah, Yesus memang nama yang umum gitu ya, tapi yang dikisahkan oleh kisah para rasul itu jelas. Yang dikisahkan adalah Yesus Sang Mesias. Jadi nama anak Yesus di sini, Bar Yesus,
memiliki fungsi narasi untuk menyentuh pembaca, untuk lebih masuk dalam cerita. Siapa sih yang sebenarnya menjadi anak Yesus dan anak iblis itu? Jadi mereka bertanya-tanya gitu ya. Tadi katanya Bar Yesus, anak Yesus, tapi kok di akhir-akhir ayat 10 anak iblis. Nah, itu sebetulnya dia ingin mempermainkan istilah ini. Maka tidak mengherankan di sini Lukas menunjukkan secara tidak langsung perbandingan antara Elimas dan Saulus. Jadi Elimas dan Saulus itu berbeda. Kalau Elimas itu nabi palsu, Saulus nabi yang sesungguhnya. Elimas punya dua nama, Bar Yesus dan Elimas. Walaupun anak Yesus itu atau Bar Yesus itu menjadi anak iblis nantinya. Tapi Saulus juga punya dua nama, Saulus dan Paulus. Elimas itu membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Saulus memberitakan jalan kepada keselamatan. Menunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan yang berbelok-belok. Elimas menjadi buta. Sambil meraba-raba, ia harus mencari orang yang menuntunnya. Nanti dibaca saja kisah ini, Bapak Ibu. Ternyata Saulus juga pernah menjadi buta. Dan ia harus dituntun pada saat itu untuk masuk ke kota Damsyik. Elimas adalah nabi palsu, penuh dengan tipu muslihat. Tapi Saulus adalah nabi yang benar dan penuh dengan Roh Kudus. Ibu Bapak, di sini kita bisa melihat bahwa kisah dari Elimas itu disandingkan dengan Saulus. Sama-sama di bab 13, lihat 13 bab 1, ayat 1, ayat 6, ayat 8, ayat 9, ayat 10 gitu ya. Lalu juga lihat ada bab 16, bab 9, dan 13 lagi. Jadi memang Lukas itu dengan sengaja perbandingan antara Elimas dan Saulus. Kalau kita membacanya dengan sangat teliti. Jadi dengan melihat perbandingan-perbandingan di atas, Lukas itu ingin menunjukkan dalam perikop ini bahwa siapa yang sebenarnya menjadi Bar Yesus dan siapa sebenarnya yang menjadi anak iblis. Dan ini adalah salah satu teknik narasi ironi yang dipakai oleh Lukas untuk menyentuh hati para pembacanya. Selain itu, Lukas juga memiliki maksud dengan menyebut nama Elimas. Betulnya apa? El itu bahasa Ibrani maksudnya Allah. Alim kalau dalam bahasa Arab berarti maksudnya orang bijaksana, alim. Atau holem dalam bahasa Ibrani yang berarti penerjemah atau pembaca mimpi. Jadi Elimas itu berarti orang bijaksana yang berasal dari Allah yang dapat membaca atau mengartikan mimpi. Sebetulnya arti makna dari namanya begitu baik. Dan kata El di sini berhubungan dengan nama Yesus, Bar Yesus anak Allah. Jadi lihat Ibu Bapak, Elimas, Bar Yesus itu punya maksud, punya konotasi yang mungkin negatif, padahal artinya sangat positif. Maksudnya apa? Bahwa kita diajak untuk melihat dengan jeli mana yang anak-anak Yesus gitu ya, maksudnya anak Allah, mana yang palsu. Jadi ini permainan Lukas dengan nama. Maka nama Elimas Bar Yesus ini memiliki makna yang begitu baik dan positif. Namun pada saat yang sama ia digambarkan sebagai seorang ahli sihir dan nabi palsu yang harus dijauhi. Kepalsuan dapat tampak di sini mulai dengan nama. Namanya baik, tapi ternyata orangnya tidak begitu baik gitu ya dalam kisah ini. Dengan begitu Lukas bermaksud agar para pembaca dan jemaatnya itu pada saat itu diharapkan untuk menjauhi para ahli sihir dan nabi palsu di sekitar mereka. Sebagus apapun nama mereka, mereka ini harus dijauhi. Jadi sebagus apapun arti makna dari nama para nabi palsu dan ahli sihir, Lukas mengatakan jangan main-main dengan mereka. Jauhi saja. Itu yang ingin disampaikan oleh Lukas melalui kisah ini. Nah, selain itu beberapa ahli mencoba membandingkan perikop ini dengan konfrontasi Musa dengan para ahli sihir Fir'aun.
Lukas tampaknya ingin menghadirkan Saulus berhadapan-hadapan dengan ahli sihir Yahudi yang melakukan praktek-praktek paganisme sihir di Siprus. Tapi ingin menunjukkan bahwa kekuatan Roh Kuduslah yang menang dan dapat mengalahkan ahli sihir itu sendiri. Dengan mengisahkan peristiwa ini, secara umum Lukas tampaknya ingin melawan praktek-praktek paganisme yang ada dalam diri pembaca dan jemaatnya pada saat itu. Nah, bagian yang ketiga, dari situ kisah tadi tentang Saulus, Barnabas, dan Yohanes yang ada di daerah Siprus, ternyata di situ ada konflik kekuatan spiritual sebetulnya. Maksudnya apa? Dalam ayat 9, kita bisa menemukan nama Romawi Saulus, yaitu Paulus. Identitas keromawian Saulus ditonjolkan. Saulus akan berhadapan dengan seorang ahli sihir Yahudi di depan seorang gubernur Romawi, Sergius Paulus. Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai menatap Elimas Bar Yesus. Di sini ditekankan bahwa kekuatan Paulus bukan pertama-tama berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Roh Kudus sendiri. Kisahnya berarti apa, Ibu Bapak? Paulus itu bertemu dengan Elimas Bar Yesus, ahli sihir itu. Jadi dia berhadapan-hadapan gitu ya. Ceritanya seperti itu. Lalu Paulus pun mulai mengucapkan nubuat-nubuatnya kepada ahli sihir dan nabi palsu itu. Lalu apa yang terjadi? Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Tangan Tuhan akan menimpa engkau dan seterusnya. Jadi Paulus mulai mengatakan nubuat-nubuatnya kepada Elimas Bar Yesus. Seketika itu juga apa yang terjadi, Elimas merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Maksudnya apa? Elimas langsung buta. Hal ini tentunya membuat Sergius Paulus, gubernur itu, takjub dan percaya pada ajaran Tuhan yang disampaikan Saulus. Nah, ternyata penasihat spiritualnya ternyata takluk di hadapan Saulus. Jadi ini ada konflik spiritual itu istilahnya. Jadi Paulus atau Saulus ini mengalahkan Elimas dengan kekuatan Roh Kudus. Paulus menggunakan frase anak iblis di sini secara figuratif, di mana Elimas Bar Yesus ini telah mengikuti praktek-praktek iblis. Dan hal itu telah membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Jadi Ibu Bapak, Lukas itu menulis tentang apa yang dikatakan Saulus. Dari tadi Romo ngomong tentang Lukas, kok sekarang Saulus? Iya, yang menulis kisah para rasul itu Lukas. Tetapi dalam kisah itu ternyata Saulus yang mengatakan. Jadi Saulus yang menggunakan frase anak iblis itu. Lalu apa itu jalan Tuhan yang lurus? Karena Elimas ini telah membelokkan jalan Tuhan. Yang lurus itu ya Yesus Kristus. Jalan Tuhan yang lurus, tidak ada yang lain. Dan dalam dialah ada keselamatan. Waktu saya kurang 1 menit, saya akan menyudahi setelah ini. Jadi intinya adalah Saulus atau penulis kisah para rasul itu ingin melawan praktek-praktek paganisme atau sihir ini. Paulus berusaha masuk melalui pintu mereka, tapi nanti keluar dari pintu kita. Maksudnya, orang-orang pada waktu itu sudah dikenal dengan para nabi-nabi palsu ini, ahli sihir ini. Nah, ketika mereka mengenal kisah itu, mereka membaca kisah ini, oh ternyata yang lebih kuat siapa? Oh ternyata Roh Kudus yang lebih kuat. Nah, bahkan Sergius Paulus ini menjadi wakil orang Romawi yang takjub dan percaya pada ajaran Tuhan. Nah, sekarang kita bisa melihat, ini tentang nubuat dan kutukan, saya akan skip saja, ini tentang kebutaan. Jadi kebutaan itu bagi mereka itu bukan sesuatu yang aneh. Kebutaan sementara seperti Elimas Bar Yesus lalu Paulus itu sering terjadi.
Dan bahkan Nabi Elisa meminta Tuhan untuk membutakan sementara orang-orang Arab. Itu sering terjadi. Sudah ada banyak. Jadi kebutaan itu juga merupakan gambaran kebutaan rohani. Tidak dapat melihat jalan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Gubernur Sergius Paulus itu percaya sama Yesus Kristus? Di dalam teks, Lukas hanya mengatakan, melihat apa yang terjadi, percayalah gubernur itu takjub oleh ajaran Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan ia bertobat, percaya pada Yesus, dan mengikuti Yesus Kristus. Lalu muncul perdebatan di antara para ahli. Secara historis, kita tidak dapat memastikan apakah Sergius Paulus ini percaya pada Saulus dan Barnabas saja atau percaya sampai pada Yesus Kristus. Kita tidak tahu, Ibu Bapak. Tapi yang pasti, Sergius Paulus ini digambarkan begitu natural, percaya, dan takjub dengan apa yang dilihatnya. Penutup, maka jelas bahwa kita tidak tahu pasti apakah sang gubernur ini bertobat secara permanen mengikuti Kristus. Yang pasti sebagai gubernur Romawi di Siprus, Sergius Paulus harus mengakomodasi berbagai macam agama di dalam ranah publik, termasuk kekristenan awal pada saat itu. Sebagai orang Romawi yang baik, dengan status apapun, gitu ya, dapat menanggapi kabar gembira Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa kabar gembira Tuhan itu bisa diwartakan kepada siapa saja. Yang pasti Injil Tuhan dapat ditanggapi oleh siapa saja untuk siapa saja. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah unsur universalisme tentang pewartaan Tuhan. Jadi kabar gembira Tuhan tidak lagi hanya untuk orang-orang Yahudi semata, tapi juga bagi mereka yang mau mendengar dan melihat karya Tuhan yang ada di sekitar kita. Kisah Para Rasul berhenti bab 28, kisah 29 itu apa? Kisah 29 adalah kisah para pengikut Yesus yang terus mewartakan kabar gembira di dunia ini sampai hari ini. Itu berarti kisah Anda, kita semua di sini dan saat ini. Mari kita menulis kisah para rasul untuk bab-bab berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Anita. Terima kasih, Bu. Baik, terima Iya, kasih banyak Pastor Nicholas iya, Kristianto atas kesempatan, waktu, dan pengorbanannya untuk kami malam hari ini. iya. Kami Saya izin pamit live, Ibu Bapak. Saya baik, terima ingin kasih banyak. istirahat. Iya, terima kasih Terima banyak. kasih. Ya. Mari.